Materi limit di kelas 12 yang harus kita pelajari ada dua. Yang pertama adalah limit trigonometri di keberhinggaan, dan yang kedua adalah limit aljabar dan trigonometri di ketakhinggaan. Nah, di video kali ini kita hanya akan fokus membahas mengenai limit trigonometri di keberhinggaan. Untuk limit trigonometri di keberhinggaan ada 3 rumus dasar yang harus kita ingat-ingat, yaitu limit x mendekati 0 untuk sin x per x akan sama dengan limit x mendekati 0 untuk x per sin x, atau nilainya adalah 1. Kemudian yang kedua, limit x mendekati 0 untuk tangan x per x akan sama dengan limit x mendekati 0 untuk x per tangan x. Nilainya juga sama dengan 1. Lalu yang ketiga adalah limit x mendekati 0 untuk kosinus x, nilainya adalah 1. Nah, langsung ke contoh soalnya. Limit x mendekati 0 untuk tan 5x per 3x. Nah, tadi limit x mendekati 0 untuk tan x per x nilainya ada 1. Maka kalau di situ 5x, di penyebutnya juga harus 5x supaya hasilnya adalah 1. Karena di situ antara pembilang dan penyebut masih beda, maka kita harus mengubah supaya di penyebutnya juga memuat 5x sehingga menghasilkan 1. Caranya, jadi tetap kita tulis dulu. Nah, supaya hasilnya ada 1, maka kita kali 5 per 5. Kalau atas dikali 5, penyebutnya juga harus dikali 5. Sehingga kita punya limit x mendekati 0 5-nya kita pindah ke depan menjadi 5 dikalikan tangan 5x per, di sini 3 dan 5-nya kita tukar tempat, maka bisa kita tuliskan menjadi 3 dikalikan dikalikan 5x. Nah, untuk tangan 5x per 5x ini nilainya adalah 1. Maka hasilnya adalah limitnya sudah tidak kita tulis lagi, 5 per 3 dikalikan 1. Hasilnya adalah 5 per 3. Nah, kita lanjut ke contoh yang kedua. Di sini ada limit x mendekati 0 untuk sinus kuadrat 4x per x kuadrat. Karena di sini sinusnya adalah sinus kuadrat, maka itu harus kita uraikan dulu menjadi sinus 4x dikalikan dengan sinus 4x per, di situ x kuadrat kita uraikan juga menjadi x kali x. Lalu karena di pembilang itu dia sinusnya adalah sinus 4x, tapi di bagian penyebutnya masih x, sedangkan untuk bisa menghasilkan 1 itu harus sinus x per x, maka bagian pembilangnya kita kalikan 4 kali 4 lagi, penyebutnya juga kita kalikan dengan 4 dan kali 4 lagi. Pembilang dan penyebut harus sama ya pengalinya. Maka akan menghasilkan limit x mendekati 0, 4 kali 4-nya saya pindah di depan menjadi 16, sinus 4x dikali sinus 4x-nya tetap, kemudian nah x di situ saya kalikan dengan 4 menjadi 4x, x yang di belakang saya kalikan 4 lagi menjadi 4x.
Nah, untuk sinus 4x per 4x nilainya 1, sinus 4x per 4x yang kedua nilainya juga 1. Maka hasilnya adalah 16 kali 1 kali 1 atau sama dengan 16. Kita lanjut ke contoh yang ketiga. Nah, di sini soalnya sudah lebih rumit lagi. Untuk soal yang rumit seperti ini, kita bisa pakai cara praktis. Cara praktisnya, jadi untuk tangen dan sinus perlu perhatikan. Yang kita perhatikan adalah variabel yang memuat x-nya saja. Nah, di sini yang perlu diperhatikan pangkat 3. Karena dia bilang tangen pangkat 3, maka kita cukup tuliskan 5x pangkat 3 per 10x kuadrat dikali setengah x. Jadi tangen dan sinnya sudah tidak lagi diperhatikan. Yang kita perhatikan hanya yang memuat variabelnya saja. 5x pangkat 3 itu ada 5x kali 5x kali 5x. 10x pangkat 2 itu adalah 10x kali 10x. Kemudian kita kalikan lagi dengan setengah x. Limit masih kita tulis, kemudian kita coret-coret. X-nya kita coret. Nah, bukan dicoret sebenarnya, disederhanakan. 5 dengan 10-nya, 5-nya habis, 10-nya sisa 2. Nah, berarti cuma sisa 5 di bagian pembilang. Lalu karena x-nya sudah habis, kita tidak perlu lagi menuliskan x. Kita cukup tuliskan angkanya, hasilnya adalah 5 per 2 kali 2, 4 kali setengah masih, maka hasilnya adalah 5 per 2. Nah, kita lanjut untuk contoh yang terakhir. Untuk bentuk seperti ini kita bisa pakai cara praktis. Ini karena di penyebutnya ada 3 suku, maaf, di pembilangnya ada 3 suku, sedangkan di penyebutnya ada 1 suku, berarti ini artinya adalah sinus 4x per 2x tambah tangen 3x per 2x min sin 5x per 2x. Sehingga kalau kita kita perhatikan hanya variabelnya, kita bisa tuliskan menjadi 4x per 2x tambah 3x per 2x min 5x per 2x. Kemudian karena di situ x-nya sudah otomatis hilang, maka limit tidak perlu kita tulis lagi. Kita bisa tulis menjadi 4 per 2 tambah 3 per 2 min 5 per 2, atau kalau dijadikan satu penyebut, karena penyebutnya udah sama, maka hasilnya adalah 2 per 2 atau sama dengan 1. Terima kasih. Tuhan memberkati.